Shalom, renungan hari ini berjudul Hidup yang Bermakna. Dalam hidup ini, kita harus mengenali tujuan hidup kita sehingga kita dapat menentukan mau seperti apakah hidup kita kelak. Hal-hal yang kita lakukan tanpa tujuan di dalamnya akan menjadi sesuatu yang tidak terarah dan juga sia-sia. Menjadi sukses, diberkati, ataupun berhasil bukanlah tujuan akhir dari hidup kita. Hal tersebut pasti akan Tuhan tambahkan karena itulah janjinya bagi setiap kita. Hal tersebut juga merupakan bonus yang akan kita dapat saat kita mengejar inti utamanya dan sumber utamanya, yaitu Yesus itu sendiri. Kesuksesan bukanlah hal utama atau tujuan akhir yang kita kejar dalam hidup, sebab semua orang bisa saja sukses, tetapi apakah itu cukup? Mengutip sebuah kalimat yang berkata bahwa hidup bukan sekedar untuk sukses, melainkan hidup harus mampu bermakna bagi orang lain. Firman Tuhan dalam Galatia 2 ayatnya ke-20 berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Secara manusia, kita tahu bahwa kita tidak akan mampu membuat hidup kita bermakna bagi orang lain. Kita tidak akan mampu mengasihi orang lain meski sudah disakiti. Kita tidak akan mampu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi jika bukan Kristus yang bekerja dalam kita dan memampukan kita. Lewat ayat ini kita belajar bahwa hidup kita bukan milik kita kembali, tetapi Kristus yang hidup dalam kita. Kristus yang ada di dalam kita inilah yang akan memampukan kita mengerjakan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan secara manusia. Ketika Kristus menjadi pemerintah utama dalam diri kita, maka prioritas hidup kita akan berubah menjadi hal-hal yang kekal. Kita akan menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Kita akan mampu mengasihi orang yang telah melukai kita. Kita akan mampu melayani siapapun, dan kita juga akan mengerjakan banyak hal luar biasa lainnya. Karena itu, gunakanlah waktu dan kesempatan yang ada untuk memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Karena Kristus akan memampukan kita dan mengerjakan hal itu dalam diri setiap kita. Berilah diri kita untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap kesehatan yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami, buat setiap hal-hal baik yang Tuhan kerjakan sampai detik ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, biar firman ini Tuhan boleh tertanam dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tahu bahwa hidup kami Tuhan mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada, dan menjadi bermakna bagi setiap orang yang kami temui. Oleh karena itu Tuhan, kami taruh hidup kami bahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami yang sekolah, memberkati kami yang kuliah, memberkati kami yang bekerja, baik bekerja dari rumah maupun bekerja dari tempat kerja kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan setiap kuasa darah Tuhan, dan biarkan Tuhan menaruh roh damai sejahtera Tuhan dalam setiap kami, sehingga kami mampu melewati setiap hari-hari kami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.